Dasar menantu matre. Kalung berlian ini pasti hasil kuras tabungan suamimu, kan? Jeritan ibu mertua menggema di tengah pesta mewah. Di depan ratusan tamu, ia menarik paksa kalung di leherku, menuduhku pencuri. Aku gemetar, dipermalukan habis-habisan. Namun, tepat saat tangannya hendak menampar, pintu ballroom terbanting terbuka dan sebuah suara berat menghentikan jantung semua orang. Satu sentuhan lagi pada putri saya, dan Anda akan. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Suasana di gedung serbaguna itu terasa hangat bagi sebagian orang, tapi dingin mencekam bagi Shandy Aulia. Hari itu seharusnya menjadi hari paling bahagia dalam hidupnya. Ia baru saja sah menjadi istri dari Roger Danuarta, lelaki yang dicintainya karena ketulusan dan kerja kerasnya, bukan karena embel-embel harta. Namun, senyum di bibir Shandy terasa kaku setiap kali matanya bersirobok dengan wanita parubaya yang duduk di kursi pelaminan orang tua, Ayu Azhari, ibu mertuanya. Ayu Azhari tidak bisa menyembunyikan raut wajah masamnya. Kipas tangan berbahan bulu merak di tangannya dikibas-kibaskan dengan tempo cepat, tanda ia sedang gerah, bukan karena suhu ruangan, melainkan karena gengsinya yang terusik. Lihat deh, Jeng, bisik Ayu kepada salah satu tamu sosialitanya yang datang dengan gaun gemerlap. Suaranya cukup keras hingga terdengar oleh Shandy yang berdiri tak jauh dari situ. Dekorasinya standar banget, kan? Saya sudah bilang sama Roger, sewa ballroom hotel bintang 5 saja. Tapi katanya Shandy mau yang intimate, yang sederhana. Padahal MAH bilang saja anggarannya nggak ada. Shandy menelan ludah, berusaha menulikan telinga. Ia meremas pelan jemari Roger yang menggenggamnya. Roger menoleh, tersenyum menenangkan, meski matanya juga menyeratkan kelelahan menghadapi ibunya sendiri. Roger tahu betul, bukan masalah anggaran. Shandy hanya tidak suka kemewahan yang berlebihan. Lagi pula, Shandy bilang ia yatim piatu yang dibesarkan kerabat jauh yang sederhana. Itu kebohongan putih yang terpaksa Shandy ciptakan. Ia ingin Roger mencintainya sebagai Shandy, bukan sebagai putri tunggal August Melas, Raja Berlian Indonesia. Sabar ya, sayang, bisik Roger lembut. Nggak apa-apa, Mas. Aku ngerti Mama cuma mau yang terbaik buat kamu, jawab Shandy lirih. Di sudut lain, Sania Marwa, kakak perempuan Roger, sedang sibuk melakukan live di media sosialnya. Ia mengarahkan kamera ke arah pelaminan, tapi dengan angle yang seolah-olah merendahkan. Hai guys, ya ampun, ini nikahan adikku, Roger. Sederhana banget ya? Maklumlah, istrinya kan orang biasa. Beda kelas sama kita. Kalau aku dulu nikah kan dekornya impor bunga dari Belanda. Kalau ini, ya begitulah, lokal punya. Yang penting sah deh, celoteh Sania dengan nada yang dibuat-buat manis tapi menusuk. Puncak kekesalan Ayu Azhari terjadi saat sesi foto keluarga. Ketika fotografer meminta gaya bebas, Ayu menolak berdiri di samping Shandy. Ia malah menarik Roger agar berdiri di tengah, memisahkan pengantin wanita dari suaminya. Roger, kamu itu aset keluarga. Jangan sampai karena nikah sama orang yang gak jelas asal-usulnya, aura mahal kamu jadi luntur. Desis Ayu tepat di telinga Roger, namun mata tajamnya melirik sinis ke arah Shandy. Shandy hanya menunduk, menatap sepatu hak tingginya yang polos tanpa manik-manik. Dalam hati ia berjanji, aku akan jadi istri yang baik buat Mas Roger. Semoga suatu hari nanti Mama dan Kak Sania bisa nerima aku apa adanya. Namun, Shandy tidak tahu, hari itu hanyalah pembuka dari neraka kecil yang akan ia jalani. 1 tahun berlalu sejak pesta pernikahan itu. Roda kehidupan berputar, dan bagi Roger, putarannya sedang berada di bawah. Perusahaan startup logistik yang ia rintis bersama temannya mengalami masalah pendanaan. Klien besar membatalkan kontrak, dan hutang operasional mulai menumpuk. Roger pulang ke rumah kontrakan mereka dengan wajah kusut setiap malam. Rumah itu tidak besar, hanya tipe 45 di pinggiran Jakarta, tapi Shandy menatanya dengan sangat apik dan nyaman. Hari itu, jam menunjukkan pukul 10 pagi. Shandy sedang duduk di meja makan dengan laptop terbukanya. Ia mengetik dengan cepat. Profesi rahasianya sebagai ghostwriter novel bestseller, membuatnya bisa bekerja dari mana saja.
Penghasilannya pun sebenarnya jauh lebih besar dari gaji Roger saat ini, tapi ia menyimpannya di rekening terpisah, hanya menggunakan sedikit untuk menutupi kebutuhan dapur agar harga diri Roger sebagai suami tidak terluka. Tiba-tiba, suara klakson mobil yang nyaring memecah konsentrasi Shandi. Itu suara klakson khas mobil Pajero milik mertuanya. Assalamualaikum. Suara Ayu Azhari melengking bahkan sebelum pintu dibuka. Shandi buru-buru menutup laptopnya dan merapikan daster rumahan yang dipakainya. Ia membuka pintu dengan senyum ramah. Waalaikumsalam, Mama. Tumben mampir pagi-pagi. Ayu Azhari masuk tanpa melepas sepatu hak tingginya, menginjak karpet bulu yang baru saja disedot debunya oleh Shandi. Ia memindai seisi ruangan dengan tatapan inspektur bangunan. Tumben? Kamu pikir saya mau mampir ke rumah sempit ini kalau nggak ada perlu? Ketus Ayu. Ia duduk di sofa tanpa dipersilakan. Mana Roger? Udah berangkat kerja? Sudah, Ma. Tadi pagi-pagi sekali, jawab Shandi sambil beranjak ke dapur. Mama mau minum apa? Teh atau jeruk hangat? Nggak usah repot-repot. Air putih aja, jangan yang dingin, nanti batuk saya kambuh. Perintah Ayu. Saat Shandi kembali membawa segelas air, Ayu langsung melancarkan serangannya. Shan, kamu ini ngapain aja sih di rumah seharian? Dasteran doang? Nggak bosen? Shandi tersenyum tipis. Saya nulis, Ma. Ada beberapa proyek tulisan. Halah, nulis? Potong Ayu cepat. Tangannya mengibaskan udara seolah mengusir lalat. Nulis apa sih? Paling cuma curhat di blog yang nggak ada duitnya. Kamu sadar nggak sih, Roger itu lagi susah? Bisnisnya lagi goyang. Sebagai istri, embok ya bantu suami. Kerja kantoran kek, jadi SPG kek. Apa kek yang menghasilkan uang nyata? Jangan cuma jadi benalu yang ngerogoh kantong suami terus. Kata, benalu, itu terasa seperti tamparan keras di pipi Shandi. Dadanya sesak. Padahal, uang belanja bulan ini pun Shandi yang top up diam-diam ke dompet Roger saat suaminya tidur. Saya bantu kok, Ma. Kebutuhan dapur saya yang pegang, bela Shandi pelan. Ayu tertawa meremehkan. Halah, paling juga uang sisa belanja bulanan dari Roger yang kamu irit-iritkan? Dengar ya, Shandi. Roger itu anak kebanggaan saya. Dulu sebelum nikah sama kamu, rezekinya lancar. Kok sejak nikah sama kamu malah seret? Orang bilang, istri itu ada yang pembawa rezeki, ada yang pembawa sial. Kamu introspeksi deh. Kamu masuk golongan yang mana? Mata Shandi memanas. Ia ingin sekali berteriak bahwa ia bisa saja membeli rumah mewah untuk Roger detik ini, juga kalau ia mau menggunakan kartu kredit unlimited pemberian ayahnya. Tapi ia menahan diri. Janjinya pada diri sendiri dan pada ayahnya untuk hidup mandiri masih ia pegang teguh. Maaf kalau Mama merasa begitu. Saya akan berusaha lebih baik lagi mendampingi Mas Roger, ucap Shandi dengan suara bergetar. Usaha itu pakai bukti, bukan omongan. Ayu berdiri, membenarkan letak tas brandednya yang entah asli atau palsu. Minggu depan ulang tahun saya. Awas ya kalau kamu bikin malu lagi kayak waktu nikahan. Saya mau pesta besar. Tanpa pamit, Ayu melenggang keluar. Meninggalkan Shandi yang terduduk lemas di sofa, menahan air mata yang akhirnya tumpah juga. Belum kering air mata Shandi karena kunjungan mertuanya kemarin, hari ini giliran Sania Marwa yang datang. Berbeda dengan ibunya yang datang untuk menginspeksi, Sania datang untuk pamer. Sania masuk dengan menenteng 3 paper bag besar, bertuliskan merek-merek ternama Eropa. Ia menghempaskan tubuhnya di sofa sebelah Shandi yang sedang melipat pakaian kering. Duh, panas banget ya Jakarta hari ini. AC kamu ini berapa PK sih? Shan? Kok nggak berasa dinginnya? Keluh Sania sambil mengipasi lehernya dengan tangan. Setengah PK, Mbak. Biar hemat listrik, jawab Shandi sabar. Sania mendengus. Hemat atau pelit? Lihat deh, Shan. Sania dengan antusias mengeluarkan sebuah tas tangan berwarna merah marun dari salah satu kantong belanjaannya. Ini koleksi terbaru, loh. Pre-order 3 bulan dari Paris. Harganya? Cukuplah buat beli motor 2 biji. Bagus kan? Shandi mengangguk sopan. Bagus, Mbak. Warnanya elegan. Iya dong.
Suamiku kan ngerti selera istri. Nggak kayak. Sania menggantung kalimatnya, melirik Shandi dengan tatapan iba yang dibuat-buat. Sorry ya. Aku lupa kalau Roger lagi seret. Kasihan banget sih kamu, Shan. Padahal kalau kamu pinter dandan dikit, mungkin Roger lebih semangat kerjanya. Shandi menghela napas panjang. Ia meletakkan baju yang sedang dilipatnya. Mbak Sania kesini mau pamer tas atau ada perlu lain? Sania tertawa kecil. Sensi amat. Lagi datang bulan? Aku kesini mau kasih peringatan aja, sebagai kakak ipar yang baik. Mama tuh lagi pusing banget. Hutang arisannya numpuk, belum lagi cicilan mobil Alphardnya. Kamu sebagai menantu, pernah nggak sih inisiatif kasih mama uang jajan lebih? Atau beliin emas gitu? Mbak, Mas Roger kan lagi susah. Keuntungan bisnisnya lagi diputar buat modal lagi. Saya nggak mungkin minta uang Mas Roger buat hal-hal konsumtif. Jawab Shandi tegas. Nah, itu dia masalahnya. Sania menunjuk wajah Shandi. Kamu itu nggak punya inisiatif cari duit sendiri. Bisanya cuma ngandelin Roger. Kalau Roger lagi nggak ada duit, ya kamu dong yang gerak. Jangan cuma diam di rumah, nunggu dikasih makan. Mama tuh sering curhat sama aku, katanya dia nyesel Roger nikah sama kamu. Coba dulu Roger jadi nikah sama mantannya yang anak pejabat itu, pasti hidup mama terjamin. Shandi mengepalkan tangannya di bawah tumpukan baju. Rezeki sudah ada yang atur. Mbak, lagian, bukannya Mbak Sania juga sering minta tolong Mas Roger bayarin cicilan kartu kredit Mbak bulan lalu? Wajah Sania memerah padam karena diskakmat. Memang benar, bulan lalu Roger bercerita pada Shandi bahwa ia terpaksa meminjamkan uang operasional kantor untuk menutupi hutang kartu kredit Sania, agar tidak didatangi penagih utang. Kamu jangan ngungkit-ngungkit ya. Itu urusan saudara kandung. Wajar kakak adik saling bantu. Kamu itu orang luar, nggak usah ikut campur. Bentak Sania. Ia menyambar tas-tas belanjanya dengan kasar. Dasar nggak tahu diri. Udah miskin, nyolot lagi. Sania membanting pintu depan saat keluar. Shandi memejamkan mata, memijat pelipisnya yang berdenyut. Orang luar, batinnya. Ternyata 1 tahun pernikahan belum cukup membuatku dianggap keluarga. Malam harinya, Roger pulang dengan wajah lebih lelah dari biasanya. Lingkaran hitam di bawah matanya terlihat jelas. Shandi menyambutnya dengan pijatan hangat di bahu dan segelas teh jahe. Gimana kantor, Mas? Tanya Shandi lembut. Roger menghela napas berat, menyandarkan kepalanya di perut Shandi yang berdiri di belakang sofa. Berat, Yang. Investor minta meeting ulang, mereka ragu mau suntik dana lagi. Aku pusing. Shandi mengelus rambut suaminya. Semua pasti ada jalannya. Mas, jangan nyerah ya. Kalau butuh bantuan. Bantuan apa, Shan? Potong Roger putus asa. Kita nggak punya aset yang bisa diagunkan lagi. Mobil udah dijual buat modal awal. Rumah ini masih ngontrak. Roger diam sejenak, lalu merogoh tas kerjanya. Oh iya, tadi mama telepon terus-terusan, terus kurir nganter ini ke kantor. Roger menyerahkan sebuah amplop tebal berwarna emas dengan pita beludru merah. Undangan ulang tahun Ayu Azhari yang ke-55. Di dalamnya tertera dress code, glamour high-class jewelry. Mama ngadain pesta di hotel mulia, Shan. Di ballroom, kata Roger lemah. Dia maksa kita harus datang. Dan kamu tahu kan mama gimana? Dia bilang. Roger ragu melanjutkan. Bilang apa, Mas? Desak Shandi. Mama bilang di telepon tadi, bilang sama istrimu, jangan pakai baju pasar. Kalau nggak punya baju bagus, mending nggak usah datang daripada bikin malu keluarga. Teman-teman mama itu sosialitas semua, jangan sampai ada yang nanya menantu saya kok gembel banget. Roger menirukan ucapan ibunya dengan nada sedih. Maafin mama ya, Shan. Aku nggak bisa beliin kamu baju bagus buat acara ini. Uang pegangan kita cuma cukup buat makan seminggu ke depan. Shandi tersenyum. Kali ini senyumnya tulus dan penuh misteri. Ia menangkup wajah suaminya. Mas, kamu nggak perlu minta maaf. Kamu suami yang hebat. Soal baju dan penampilan, Mas nggak usah pusingin. Aku ada simpanan baju lama kok. Yang penting Mas fokus ke kerjaan aja.
Tapi mama pasti bakal nyinyir kalau kamu pakai baju yang itu-itu aja. Khawatir Roger. Biarin aja. Telinga aku udah kebal. Jawab Shandy santai. Yang penting aku dampingi kamu di sana. Kita hadapi sama-sama. Malam itu, setelah Roger tertidur pulas karena kelelahan, Shandy diam-diam pergi ke balkon. Ia mengeluarkan ponsel keduanya, ponsel yang jarang ia gunakan. Ia mencari satu nama di kontak yang sudah lama tidak ia hubungi. Papa. Shandy mengetik pesan singkat. Pak, Shandy butuh bantuan. Bukan uang, tapi senjata. Mama mertua Shandy mau pesta besar lusa. Shandy capek dihina terus. Boleh kirim itu ke alamat Shandy? Tak sampai 1 menit, balasan masuk. Akhirnya putri papa sadar juga. Besok pagi sampai. Tunjukkan pada mereka siapa melas yang sebenarnya. Keesokan harinya, sebuah mobil van hitam polos berhenti di depan rumah kontrakan Shandy. Tetangga kiri kanan sempat melongok karena pengantarnya mengenakan seragam rapi seperti pengawal pribadi, bukan kurir ekspedisi biasa. Kurir itu mengetuk pintu. Shandy yang sudah menunggu, segera membuka pintu. Paket untuk Nona Shandy Mel. Maaf, Nyonya Shandy Danuarta, ucap kurir itu dengan sangat hormat, hampir membungkuk. Terima kasih, Pak. Tolong sampaikan salam saya buat Papa. Jawab Shandy sambil menerima sebuah kotak kayu jati yang terlihat berat dan kokoh. Siap, Nyonya. Bapak berpesan, kunci kotaknya ada di password tanggal lahir Nyonya. Setelah kurir pergi, Shandy membawa kotak itu ke dalam kamar dan menguncinya. Ia tidak ingin Roger melihatnya dulu. Ia ingin ini menjadi kejutan, sekaligus tameng baginya. Shandy duduk di tepi kasur, menatap kotak kayu berukir itu. Jantungnya berdebar kencang. Ia memasukkan kombinasi angka tanggal lahirnya pada gembok digital kecil di sisi kotak. Klik. Terbuka. Aroma kayu cendana menyeruak keluar. Di dalamnya, terhampar sebuah gaun malam berwarna navy blue berbahan sutra satin kualitas terbaik. Potongannya sederhana namun sangat elegan, jenis pakaian yang hanya bisa dirancang oleh desainer kelas dunia. Tanpa banyak payet, tapi jatuhnya kain itu sendiri sudah meneriakkan kemewahan. Namun, yang membuat napas Shandy tercekat adalah kotak bludru hitam kecil yang terselip di lipatan gaun itu. Shandy membukanya perlahan. Cahaya matahari yang masuk dari jendela kamar seolah langsung terperangkap dan memantul liar di benda itu. Sebuah kalung berlian. Bukan berlian biasa. Ini adalah The Ocean Estear, salah satu mahakarya melas jewelry yang tidak pernah dijual ke publik. Berlian utamanya berwarna biru laut, dikelilingi ratusan berlian putih kecil yang dirangkai menyerupai ombak. Di bawah kotak itu terdapat secari kartu ucapan dengan tulisan tangan tegak bersambung milik ayahnya, August Melas. Anakku sayang, berlian tidak perlu berteriak untuk didengar. Dia hanya perlu bersinar. Pakailah ini. Jika mereka menanyaimu dengan sombong, biarkan kilau ini yang menjawab. Dan ingat, jika mereka sudah keterlaluan, Papa hanya berjarak 1 panggilan telepon. Selamat berjuang, Tuan Putri. Air mata Shandy menetes di atas kartu itu. Selama setahun ini ia diam. Ia menerima disebut benalu, disebut gembel, disebut pembawa sial. Ia menahan diri demi menjaga perasaan Roger, demi berharap hati mertuanya luluh oleh kesabaran. Tapi kesabaran ada batasnya. Undangan dengan ancaman, jangan bikin malu, kemarin adalah batas itu. Shandy menatap cermin, mendekatkan kalung itu ke lehernya. Aura wajahnya berubah seketika. Dari Shandy yang penurut dan pasrah, menjadi Shandy yang penuh percaya diri. Oke, Ma. Mama mau menantu yang high class? Besok Mama akan dapatkan itu, gumam Shandy pada pantulan dirinya di cermin. Sore harinya, Roger pulang. Ia melihat kotak kayu itu di meja rias, tapi isinya sudah kosong, gaun dan kalung sudah Shandy simpan rapi di lemari paling dalam. Kotak apa itu, Yang? Tanya Roger. Oh, itu bekas wadah barang lama. Aku nemu pas bersih-bersih gudang. Bohong Shandy. Ia belum siap memberitahu Roger sekarang. Ia tidak ingin Roger merasa rendah diri sebelum pesta dimulai. Besok jadikan kita ke pesta Mama? Tanya Roger ragu. Jadi dong. Mas tenang aja. Aku jamin, besok aku nggak akan bikin Mas Roger malu.
Jawab Shandi mantap sambil menyiapkan kemeja batik terbaik Roger, satu-satunya batik sutra yang Roger miliki, sisa kejayaannya dulu. Maaf ya, kamu jadi tertekan gini. Roger memeluk istrinya erat. Nggak tertekan kok, Mas. Justru aku bersemangat, bisik Shandi. Di tempat lain, di kediaman mewahnya, Ayu Azhari sedang mencoba gaun penuh paet emas yang menyilaukan mata. Sania Marwa di sebelahnya bertepuk tangan. Gila, Ma. Cetar banget. Besok pasti mama jadi ratu pesta. Si Shandi bakal kebanting abis. Paling dia pakai batik kondangan pasar Tanah Abang. Kekeh Sania. Biarin aja. Kalau dia berani pakai baju gembel, mama bakal suruh dia duduk di meja paling belakang, dekat pintu dapur. Biar nggak ngerusak pemandangan, sahut Ayu angkuh sambil mematut diri. Mereka tertawa bersama, tidak menyadari bahwa rencana mempermalukan Shandi besok justru akan menjadi bumerang yang menghancurkan kesombongan mereka sendiri. Malam itu, Grand Ballroom Hotel Mulia Senayan telah disulap menjadi lautan emas dan merah marun. Lampu kristal raksasa yang menggantung di langit-langit memancarkan cahaya kekuningan yang hangat, memantul pada lantai marmer yang dipoles licin. Ayu Azhari tidak main-main dengan ucapannya. Ia benar-benar menghabiskan dana besar-besaran, atau lebih tepatnya, hutang besar-besaran, untuk memastikan pesta ulang tahun ke-55 ini menjadi buah bibir di kalangan sosialita Jakarta Selatan. Ayu berdiri di dekat pintu masuk utama, menyambut para tamu dengan senyum yang sudah dilatih berjam-jam di depan cermin. Ia mengenakan gaun kebaya modern berwarna emas penuh paet yang menyilaukan mata. Di lehernya, melingkar kalung emas tebal dengan liontin rubi merah yang ukurannya sedikit berlebihan. Di sampingnya, Sania Marwa berdiri dengan gaun merah menyala yang tak kalah heboh, lengkap dengan clutch bermerek yang ia pamerkan tempo hari di rumah Shandi. Selamat datang, Jeng Linda. Aduh, terima kasih sudah menyempatkan waktu. Sapa Ayu dengan nada tinggi yang dibuat-buat, sambil melakukan cipika-cipiki, cium pipi kanan kiri, dengan seorang tamu wanita yang mengenakan berlian di sekujur tubuhnya. Wah, Ayu, pestanya mewah sekali. Pasti mahal ya? Pancing Jeng Linda sambil melirik dekorasi bunga mawar impor yang memenuhi ruangan. Ayu tertawa renyah, mengibaskan kipas bulunya. Ah, biasa saja kok, Jeng. Demi kepuasan tamu, berapapun biayanya nggak masalah. Lagian, anak-anak saya kan sukses semua, jadi mereka yang maksa bikin pesta beginian. Katanya, mama harus happy, jangan pikirin biaya. Bohong besar. Padahal seminggu lalu Ayu menangis meraung-raung di depan Roger minta dicarikan pinjaman uang, dan akhirnya ia gesek tunai dari 3 kartu kredit berbeda yang limitnya sudah hampir jebol. Roger berdiri agak jauh dari ibunya, di dekat meja prasmanan. Ia mengenakan kemeja batik sutra lengan panjang yang disiapkan Shandi. Ia tampak gagah, namun wajahnya gelisah. Matanya terus melirik ke arah pintu masuk, lalu ke jam tangannya. Mana Shandi ya? Kok belum sampai? Gumam Roger cemas. Ia tadi berangkat lebih dulu karena harus membantu persiapan teknis sound system, tugas yang dibebankan ibunya demi menghemat biaya sewa kru. Shandi berjanji akan menyusul naik taksi online. Jantung Roger berdegup tak tenang. Ia membayangkan skenario terburuk. Ibunya akan memaki Shandi di depan umum karena baju Shandi yang itu-itu saja. Roger meraba saku celananya, memastikan dompetnya ada di sana, berjaga-jaga jika ia perlu segera membawa Shandi pergi dari tempat ini jika situasi memanas. Di sudut lain, Sania Marwa sedang sibuk bergunjing dengan sepupunya. Lihat tuh si Roger. Gelisah banget nungguin istrinya. Paling si Shandi lagi bingung nyari baju pinjaman tetangga. Sumpah ya, aku udah bilang sama mama, mending si Shandi nggak usah diundang. Bikin drop suasana aja. Emang segembel itu ya, San? Tanya sepupunya. Parah. Dasteran mulu kerjaannya. Sok-sokan jadi penulis, padahal pengangguran. Lihat aja nanti, pasti dia dateng pakai baju batik lusuh atau gaun bekas wisuda zaman kuliah, cibir Sania sambil menyesap moktailnya. Suara musik jazz dari band pengiring mengalun lembut, namun ketegangan di udara terasa kental bagi Roger. Ia hanya berharap satu hal, semoga malam ini cepat berlalu tanpa drama. Namun, harapan itu sepertinya terlalu tinggi. Pukul 8 malam tepat. Pintu besar ballroom yang terbuat dari kayu jati ukiran Jepara itu tertutup rapat sejenak, memberikan jeda bagi tamu yang baru datang. Tiba-tiba,
Pintu itu didorong terbuka oleh 2 orang staf hotel berseragam rapi. Suasana di area foyer sedikit hening. Seorang wanita melangkah masuk. Bukan dengan langkah ragu-ragu atau menunduk malu, seperti yang biasa Shandi lakukan saat dimarahi mertuanya. Kali ini, langkahnya tegap, anggun, dan penuh percaya diri. Dagunya terangkat lurus, matanya menatap tajam namun teduh ke depan. Shandi Aulia mengenakan gaun malam navy blue berbahan sutra satin yang jatuh sempurna membalut tubuh rampingnya. Gaun itu memiliki potongan off-shoulder, memperlihatkan bahu dan leher jenjangnya yang putih bersih. Tidak ada payet norak, tidak ada renda berlebihan. Kesederhanaan gaun itu justru menjeritkan keanggunan kelas atas yang tak terbantahkan. Rambutnya disanggul modern dengan sedikit messy look yang artistik, menyisakan beberapa helai rambut ikal yang membingkai wajahnya. Namun, bukan gaun ataupun tatanan rambut itu yang membuat napas para tamu tertahan. Adalah benda yang melingkar di lehernya. Sebuah kalung berlian dengan desain yang belum pernah dilihat oleh siapapun di ruangan itu. Berlian utamanya berbentuk pearkat berwarna biru laut yang dalam, seperti menyimpan samudra di dalamnya, dikelilingi oleh ratusan berlian putih kecil yang berkilauan liar setiap kali terkena sorot lampu chandelier. Kilauannya begitu tajam, bersih, dan memukau, seolah menyedot seluruh cahaya di ruangan itu hanya untuk dirinya sendiri. Roger, yang sedang memegang gelas air mineral, nyaris menjatuhkan gelasnya. Ia terpaku. Mulutnya sedikit terbuka. Ia tahu istrinya cantik, tapi ia tidak pernah melihat istrinya seperti ini. Shandi terlihat seperti seorang putri bangsawan yang baru saja turun dari tahta. "Mas Roger," panggil Shandi lembut saat ia melihat suaminya terpaku di kejauhan. Suaranya tidak keras, tapi entah mengapa terdengar jelas di tengah musik latar yang pelan. Shandi berjalan membelah kerumunan. Para tamu secara otomatis menyingkir, memberikan jalan seolah sedang menyambut tamu VVIP. Wangi parfum vanila dan sandalwood yang lembut namun mewah menguar saat Shandi lewat. Ayu Azhari, yang sedang tertawa lebar dengan mulut terbuka, tiba-tiba terdiam. Matanya melotot. Senyum palsunya luntur seketika, digantikan oleh ekspresi bingung bercampur kaget. Ia mengenali wajah menantunya, tapi ia tidak mengenali auranya. "Itu Shandi?" bisik Sania Marwa, matanya memicing tak percaya. "Nggak mungkin. Itu baju sewaan dari mana? Salon mana yang mau make up-in dia kayak gitu?" Tapi mata Sania, yang terbiasa menilai barang branded, meskipun sering beli yang KW super, langsung tertuju pada kalung itu. Insting materialistisnya berteriak. Itu bukan mainan. Itu bukan plastik. Itu terlalu berkilau untuk jadi barang palsu. Shandi sampai di hadapan Roger. Ia tersenyum, lalu menggandeng lengan suaminya yang masih kaku. "Maaf aku terlambat, Mas. Tadi nunggu jemputan agak lama," kata Shandi tenang. Roger menelan ludah, suaranya parau. "Shan kamu cantik banget. Tapi ini semua?" Roger menyentuh ujung jasnya sendiri dengan gugup, merasa tiba-tiba pakaiannya kebanting jauh dengan istrinya. "SSSST. Nanti aku jelasin di rumah. Malam ini, aku cuma mau nemenin kamu," bisik Shandi sambil mengeratkan pegangannya di lengan Roger, memberikan kekuatan. Mereka berdua berjalan menuju pelaminan kecil tempat Ayu Azhari berdiri. Setiap langkah mereka diiringi tatapan mata ratusan orang. Untuk pertama kalinya dalam sejarah pernikahan mereka, Roger merasa bukan dia yang melindungi Shandi, tapi Shandilah yang sedang mengangkat derajatnya. Kehadiran Shandi mengubah dinamika pesta secara drastis. Jika sebelumnya Ayu Azhari adalah matahari di ruangan itu, kini gerhana telah terjadi. Perhatian semua orang tersedot pada sosok menantu yang selama ini disembunyikan atau dijelek-jelekan oleh Ayu. Di meja bundar nomor 7, tempat berkumpulnya ibu-ibu sosialita kelas kakap, teman-teman arisan Ayu yang paling kaya dan paling kritis, diskusi panas mulai terjadi. Jeng, itu menantunya Ayu yang katanya, "Deso, itu kan?" bisik Bu Dewi, istri seorang pengusaha batubara. Ia membetulkan letak kacamatanya untuk melihat lebih jelas. "Iya, itu istrinya Roger. Kok beda banget sama cerita Ayu ya?" Ayu bilang menantunya kumel, nggak bisa dandan. "Lah ini? She looks stunning," sahut Bu Rini. "Tunggu dulu," potong Bu Vera,
seorang kolektor perhiasan antik yang disegani di lingkaran itu. Matanya terkunci pada leher Shandi. Kalian perhatikan kalungnya. Semua kepala di meja itu condong ke depan. Itu bukan kristal Swarovski. Itu bukan zirkonia. Kilau apinya beda, analisis Bufera serius. Lihat pantulan cahayanya, ada semburat biru dan putih yang tajam. Itu berlian asli. Dan lihat cuttingnya, itu halus sekali. Bukan buatan mesin pabrik massal. Masa sih, Jeng Vera? Si Ayu kan bilang bisnis Roger lagi bangkrut. Mana mungkin beli berlian segede gaban gitu? Paling KW super beli di Mangga 2, cibir Bu Dewi ragu. Bu Vera menggeleng tegas. Saya tahu barang, Jeng. Saya punya satu set dari Tiffany Oko, dan kilau kalung itu bahkan lebih jernih. Kalau tebakan saya benar, desain ombak di sekeliling batu utamanya itu ciri khas Melas Jewelry. Itu signature style mereka yang seri limited edition. Harganya? Jangan tanya. Bisa buat beli 5 mobil Alphard yang diparkir di depan. Hah? 5 Alphard? Pekik Bu Rini tertahan, menutup mulutnya dengan tangan. Duit dari mana Roger? Sementara itu, Ayu Azhari yang berdiri tak jauh dari meja itu, telinganya panas bukan main. Ia memang tidak mendengar detail soal Melas Jewelry, tapi ia mendengar potongan kalimat, berlian asli, 5 Alphard, dan duit dari mana Roger. Darah mendidih naik ke ubun-ubun Ayu. Ia merasa dikhianati. Selama ini Roger bilang tidak punya uang. Roger bilang bisnisnya macet. Roger menolak membelikan Ayu tas Hermes baru dengan alasan harus hemat. Tapi lihat sekarang, istrinya, si benalu itu, melenggang dengan kalung yang menurut teman-temannya seharga 5 mobil mewah. Sania Marwa mendekati ibunya, mengipas-ngipasi api yang sudah menyala. "Ma, denger nggak? Itu kalung asli katanya." "Gila. Pantesan Roger bilang nggak ada duit buat ulang tahun mama. Ternyata duitnya disedot sama istrinya buat beli perhiasan. Jahat banget si Shandi, Ma. Dia manfaatin Roger yang lagi bucin buat morotin hartanya sebelum beneran bangkrut." Wajah Ayu merah padam di balik bedak tebalnya. Ia meremas gelas wine di tangannya, hingga buku-buku jarinya memutih. Rasa malu karena merasa dibohongi anaknya sendiri, bercampur dengan rasa iri yang membakar melihat menantunya tampil lebih bersinar, menciptakan bom waktu yang siap meledak. "Kurang ajar," desis Ayu. "Berani-beraninya dia pamer di pestaku pakai uang anakku, sementara ibunya sendiri disuruh ngirit." Shandi, yang sedang mengambilkan piring makan untuk Roger, merasakan tatapan-tatapan tajam itu. Tapi ia tetap tenang. Ia teringat pesan ayahnya, berlian tidak perlu berteriak. Ia hanya perlu berdiri tegak. Namun, Shandi tidak menyadari bahwa ketenangannya justru dianggap sebagai tantangan perang oleh Ayu Azhari. Suasana pesta yang tadinya elegan mulai terasa menyesakkan bagi keluarga inti. Ayu Azhari sudah tidak bisa lagi berpura-pura senyum. Ia memberi kode mata yang tajam kepada Sania untuk memanggil Roger dan Shandi agar mendekat ke area yang agak sepi, di dekat panggung piano yang sedang istirahat. Shandi baru saja menyuapkan potongan melon ke mulutnya saat Sania menepuk bahunya kasar. "Ikut mama sekarang." Di sana, perintah Sania ketus, tanpa memandang wajah Shandi. Roger yang melihat perlakuan kasar kakaknya langsung berdiri. "Kenapa sih, Mbak? Kasar banget." "Diam kamu, Rock. Kamu tuh udah diguna-guna sama istri kamu ini," semprot Sania. Mereka bertiga berjalan menuju Ayu Azhari yang sudah berdiri berkacak pinggang di sudut ruangan, membelakangi tamu-tamu lain. Meskipun mereka mencoba menjauh, beberapa tamu yang kepo, termasuk Bu Vera dan Bu Dewi, mulai melirik-lirik penasaran, menyadari adanya ketegangan. "Ma, ada apa?" "Shandi baru mau makan," tanya Roger lelah. Ayu berbalik badan. Matanya menyalang menatap Shandi dari ujung kaki ke ujung kepala, lalu tatapannya berhenti di kalung berlian itu. Tangan Ayu gemetar menahan amarah. "Makan? Kamu masih nafsu makan setelah apa yang kamu lakuin ke anak saya?" Suara Ayu bergetar rendah, namun penuh bisa. Shandi meletakkan piringnya di meja kaktail terdekat. Ia menatap mertuanya tenang. "Maksud mama apa? Saya salah apa lagi? Jangan pura-pura bego." Ayu maju selangkah, menunjuk tepat di depan hidung Shandi.
Itu apa yang di leher kamu? Hah? Kalung mainan? Atau berlian asli? Shandi memegang kalungnya refleks. Ini pemberian, Ma. Pemberian siapa? Bentak Ayu, suaranya mulai meninggi, membuat beberapa kepala tamu menoleh. Pemberian Roger kan? Ngaku kamu. Roger menyela, bingung. Ma, bukan. Aku nggak beliin Shandi apa-apa. Sumpah, aku kan lagi nggak ada pegangan uang. Bohong. Ayu menatap anaknya dengan kecewa. Kamu pasti bohong demi ngelindungin istri matre kamu ini kan? Rog? Teman-teman mama bilang kalung itu harganya miliaran. Miliaran? Roger. Kamu bilang perusahaan kamu lagi susah. Kamu nggak bisa kasih mama uang lebih. Tapi ternyata kamu beliin dia kalung seharga rumah. Kamu durhaka sama mama. Air mata buaya mulai menumpuk di pelupuk mata Ayu. Ia memainkan peran korban dengan sempurna. Ma, demi Tuhan, Roger nggak tahu apa-apa soal kalung ini. Roger berusaha meyakinkan, wajahnya pucat. Ia menoleh ke Shandi. Shan, bilang sama mama, ini kalung imitasi kan? Ini cuma aksesoris sewaan kan? Shandi menatap suaminya dengan sedih. Ia ingin jujur bahwa ini pemberian ayahnya, tapi ia belum sempat membuka mulut. Sania sudah menyambar. Halah, mana mungkin dia ngaku. Lihat tuh gayanya, sok nyonya besar. Pasti dia diam-diam pakai kartu kredit kamu. Rog? Atau dia jual aset perusahaan kamu tanpa sepengetahuan kamu. Pantesan bisnis kamu hancur. Ternyata ada tikus di dalam rumah. Hasut Sania berapi-api. Shandi menggeleng tegas. Jaga mulut Mbak Sania. Saya tidak pernah mengambil sepeser pun uang Mas Roger untuk barang pribadi saya. Terus duit dari mana? Potong Ayu histeris. Ia tidak peduli lagi dengan citra elegan. Rasa irinya sudah menutupi akal sehat. Kamu kan pengangguran. Penulis abal-abal. Nggak mungkin kamu bisa beli barang beginian kalau bukan nyuri uang suami. Keributan itu mulai menarik perhatian seluruh ruangan. Musik piano berhenti karena pianisnya kaget mendengar teriakan Ayu. Hening yang mencekam menyelimuti ballroom. Semua mata tertuju pada drama keluarga itu. Ayu yang menyadari dirinya menjadi pusat perhatian, bukannya berhenti, malah merasa mendapat panggung untuk menghancurkan Shandi sekalian. Ia ingin mempermalukan Shandi sehabis-habisnya agar Roger sadar dan menceraikan wanita itu. Di bawah sorot lampu kristal yang terang benderang, Ayu Azhari melakukan hal yang tak terbayangkan. Ia mencengkeram lengan atas Shandi dengan kuku-kukunya yang tajam, menariknya agar menghadap ke arah para tamu undangan. Lepasin, Ma. Sakit, rintih Shandi, mencoba melepaskan diri tapi tenaga mertuanya sangat kuat karena didorong amarah. Biarin semua orang lihat, teriak Ayu. Suaranya menggema ke seluruh penjuru ruangan yang sunyi senyap. Ayu menunjuk wajah Shandi dengan jari telunjuknya yang gemetar. Wajahnya merah padam, urat lehernya menonjol. Bapak-bapak, ibu-ibu, lihat wanita ini, seru Ayu lantang, layaknya orator di panggung kampanye. Lihat penampilannya yang sok suci, sok polos. Kalian tahu kalung yang dia pakai itu? Itu dibeli dari hasil keringat dan darah anak saya. Roger panik, ia mencoba menarik ibunya. Ma, hentikan. Mama bikin malu. Ayu menepis tangan Roger kasar. Diam kamu, Roger. Mama lakuin ini buat nyelamatin kamu. Kamu udah buta. Ayu kembali menatap Shandi dengan tatapan membunuh. Napasnya memburu. Dasar menantu matre. Teriakan itu begitu keras, hingga seolah meretakkan gelas-gelas kaca di meja. Kalung berlian ini pasti kamu beli dengan menguras tabungan suamimu kan? Tuduh Ayu membabi buta. Kamu tahu bisnis Roger lagi di ujung tanduk. Karyawannya terancam di PHK. Tapi kamu malah foya-foya beli perhiasan miliaran cuma buat pamer di pesta ini. Kamu mau saingan sama saya? Hah? Ma, itu nggak benar. Suara Shandi bergetar, air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Bukan karena sedih, tapi karena marah yang tertahan. Alah, nggak usah nangis. Sentak Sania Marwa yang ikut maju, berdiri di samping ibunya. Akting lu bagus banget. Kita semua tahu lu itu aslinya miskin. Keluarga lu nggak jelas. Tiba-tiba pakai berlian?
Logika aja dong. Pasti lu ambil tabungan pendidikan anak lu nanti, atau lu gadai sertifikat aset Roger. Ayu Azhari mengambil napas panjang, lalu melontarkan kalimat pamungkasnya. Pantas saja anak saya bangkrut. Ternyata uangnya kamu makan sendiri. Kamu itu parasit, Shandi. Parasit yang bikin Roger hancur. Mulai detik ini, saya nggak sudi punya menantu pencuri seperti kamu. Lepas kalung itu. Itu hak Roger, berarti hak saya juga sebagai ibunya. Tangan Ayu terulur, mencoba meraih paksa kalung di leher Shandi. Cukup. Roger berteriak, badannya gemetar hebat. Ia berdiri di depan Shandi, menjadi tameng. "Ma, cukup. Jangan sentuh istriku." "Minggir Roger. Kamu mau bela maling ini?" jerit Ayu. Di saat ketegangan memuncak, di saat tangan Ayu hampir berhasil menyentuh Roger untuk menyingkirkannya, suara berat bariton terdengar dari arah pintu masuk utama. Suara yang tenang, namun memiliki otoritas yang membuat semua orang merinding. "Satu sentuhan lagi pada putri saya, dan saya pastikan Anda akan menyesal seumur hidup." Semua kepala menoleh serentak ke arah pintu. Di sana, berdiri sosok pria parubaya dengan setelan jas hitam bespoke yang sempurna, dikawal oleh 4 orang berbadan tegap. Wajahnya tidak asing bagi para pecinta perhiasan di ruangan itu. Itu adalah wajah yang sering muncul di majalah bisnis internasional. August Melas telah datang. Dan dia terlihat sangat marah. Suara bariton itu masih menggantung di udara, menciptakan efek kejut yang melumpuhkan seisi Grand Ballroom. Musik latar yang sempat berhenti, kini benar-benar mati total. Bahkan denting sendok garpu yang biasanya terdengar di kejauhan pun lenyap. Ratusan pasang mata yang tadinya menatap drama keluarga Roger dengan rasa ingin tahu yang liar, kini beralih serentak ke arah pintu utama. Di sana, berdiri August Melas. Sosoknya menjulang, bukan hanya karena postur tubuhnya yang tinggi tegap meski usianya sudah memasuki kepala 6, tetapi karena aura kekuasaan yang ia pancarkan. Ia mengenakan setelan jas charcoal grey potongan Italia yang sangat presisi, dipadukan dengan kemeja putih bersih tanpa dasi, memberikan kesan santai namun berbahaya. Di belakangnya, 4 orang pria berbadan kekar dengan setelan safari hitam berdiri siaga, tangan mereka tertaut di depan tubuh, mata mereka memindai ruangan dengan kewaspadaan tingkat tinggi. Ayu Azhari, yang tangannya masih menggantung di udara, baru saja hendak menjambak kalung Shandi, membeku. Otaknya yang dipenuhi amarah mendadak mengalami arus pendek. Ia mengenali wajah itu. Tentu saja ia kenal. Itu adalah Tuan August, pemilik Melas Jewelry, butik perhiasan paling eksklusif di Jakarta tempat Ayu sering menghabiskan waktu berjam-jam untuk mencoba dan berhutang perhiasan. Namun, kehadiran August di sini tidak masuk akal bagi Ayu. Kenapa dia ada di sini? Batin Ayu panik. Apa aku lupa mengundangnya? Tidak mungkin. Aku tidak mengundang dia karena takut ditagih hutang. Lalu kenapa dia datang? Apa dia tahu aku mengadakan pesta mewah dan mau menagih sekarang? Keringat dingin sebesar biji jagung mulai merembes di pelipis Ayu, merusak lapisan bedak tebalnya. Siapa itu, Ma? Bisik Sania Marwa, suaranya gemetar. Nyalinya yang tadi besar saat memaki Shandi, mendadak ciut melihat tatapan tajam pria itu. Ayu tidak menjawab. Tenggorokannya tercekat. August Melas mulai melangkah. Bunyi sepatu kulit mahalnya yang menghantam lantai marmer terdengar berirama. Ta. Setiap langkahnya seolah menghitung mundur sisa waktu kejayaan Ayu Azhari. Kerumunan tamu undangan, yang terdiri dari sosialita, pejabat, dan pengusaha, secara naluriah membelah diri, memberikan jalan selebar mungkin bagi August. Beberapa dari mereka menunduk hormat, mengenali siapa sang taipan berlian itu. "Selamat malam, Pak August," sapa seorang bapak-bapak di barisan depan dengan gugup. August hanya mengangguk tipis tanpa menghentikan langkahnya. Matanya terkunci lurus ke satu titik. Panggung drama di mana putrinya sedang dipermalukan. Roger Danuarta, yang masih berdiri merentangkan tangan melindungi Shandi, merasakan istrinya menegang di belakang punggungnya. Roger bingung. Ia tidak mengenal pria ini secara pribadi, tapi ia tahu wajah ini dari majalah bisnis yang sering ia baca. Itu August Melas. Salah satu orang terkaya di Asia Tenggara. Apa hubungannya dengan keributan keluarga kami?
pikir Roger kalut. August berhenti tepat 3 meter di depan Ayu Azhari. Jarak yang cukup dekat untuk mengintimidasi, namun cukup jauh untuk menjaga kehormatan. Nyonya Ayu Azhari, sapa August. Suaranya rendah, tenang, namun dingin sedingin es kutub. Pesta yang meriah. Sayang sekali etikanya tidak semewah dekorasinya. Ayu tergagap, berusaha mengumpulkan sisa-sisa keberaniannya. Ia menurunkan tangannya perlahan, mencoba tersenyum kaku. Tuan August, ada angin apa Bapak datang ke pesta sederhana saya? Kalau soal tagihan, kan saya sudah bilang ke manajer Bapak, saya akan transfer bulan depan. August tidak tersenyum. Wajahnya datar seperti batu karang. Saya datang bukan untuk tagihan receh Anda, Nyonya. Saya datang karena saya mendengar ada seseorang yang hendak merampas milik orang lain dengan tuduhan keji. Mata August beralih perlahan, melewati bahu Ayu, melewati wajah Roger yang kebingungan, dan mendarat lembut pada wajah Shandy Aulia. Tatapan matanya yang tadi sekeras baja, seketika melembut menjadi tatapan seorang ayah yang merindukan anaknya. Dan saya datang, karena putri saya sepertinya lupa cara membela diri, ucap August pelan, namun terdengar jelas oleh semua orang yang menahan napas. Kata, putri, meledak di udara seperti bom waktu yang akhirnya mencapai angka 0. Roger tersentak kaget, seolah tersengat listrik. Ia menoleh cepat ke arah Shandy. Putri? Gumam Roger tak percaya. Ayu Azhari tertawa sumbang. Tawa yang dipaksakan karena panik. Hahaha, Bapak pasti bercanda. Putri? Putri siapa? Si Shandy ini? Ayu menunjuk Shandy dengan jari telunjuknya yang berkuku runcing, kembali ke mode merendahkan. Pak August, Bapak salah orang kali. Shandy ini yatim piatu, orang kampung, gak jelas asal-usulnya. Dia cuma menantu benalu yang... Belum selesai Ayu bicara, August sudah bergerak. Kali ini gerakannya cepat. Ia menepis tangan Ayu yang menunjuk wajah Shandy. Tidak kasar, tapi tegas dan bertenaga, cukup untuk membuat tangan Ayu terhempas ke samping. Jangan pernah. Suara August menggeram, volumenya naik 1 oktav, memancarkan kemarahan yang tertahan. Jangan pernah Anda menunjuk wajah anak saya dengan tangan kotor Anda itu. Ayu terhuyung ke belakang, ditangkap oleh Sania. Wajahnya pucat pasi. August melangkah maju, melewati Roger. Roger yang nalurinya ingin melindungi. Sempat ragu, tapi melihat tatapan mata Shandy yang berkaca-kaca menatap pria tua itu, Roger akhirnya minggir. August berdiri tepat di hadapan Shandy. Ia menghela napas panjang, melihat pipi Shandy yang sedikit merah bekas cengkeraman Ayu tadi. Tangan tua August yang biasanya hanya memegang berlian kasar dan pena emas, kini terulur menyentuh pipi Shandy dengan sangat lembut. Papa sudah bilang, kan? Bisik August, suaranya serak menahan emosi. Kalau mereka menyakitimu, Papa akan datang. Kenapa kamu diam saja dibilang maling? Kamu itu melas. Kita yang punya tambangnya, nak. Kenapa kamu biarkan orang yang bahkan tidak mampu membayar cincinnya sendiri ini menghinamu? Air mata Shandy tumpah. Pertahanan dirinya runtuh. Maafin Shandy, Pak. Shandy cuma nggak mau ribut. Kamu terlalu baik. Persis almarhum ibumu, August menarik Shandy ke dalam pelukannya. Memeluknya erat di tengah ballroom yang sunyi senyap itu. Adegan itu disaksikan oleh ratusan orang. Adegan di mana Shandy Aulia, wanita yang baru saja diteriaki, matre, dan gembel, kini dipeluk oleh Raja Berlian Indonesia. Di meja para sosialita, Bu Vera menjatuhkan sendok kuenya. Ya Tuhan, jadi gosip itu benar. August melas punya putri yang disembunyikan dari publik demi keamanan. Dan itu istrinya Roger. Ayu Azhari merasa dunianya berputar. Kakinya lemas seperti jeli. Tidak mungkin. Otaknya menolak fakta. Shandy bilang orang tuanya sudah meninggal. Shandy bilang dia diasuh bibinya di kampung. Selama setahun ini aku memperlakukannya seperti pembantu. Aku menghinanya miskin, aku, Roger, yang berdiri di samping mereka, masih mematung. Otaknya berusaha menyusun puzzle yang berantakan. Ia menatap Shandy yang sedang menangis di dada August. Tiba-tiba, segala keanehan selama ini masuk akal. Sikap Shandy yang selalu tenang menghadapi masalah uang,
Cara bicaranya yang terpelajar, seleranya yang bagus meski barangnya sederhana. August melepaskan pelukannya, lalu merangkul bahu Shandi. Ia memutar tubuh mereka berdua menghadap ke arah Ayu Azhari dan Sania Marwa. "Roger," panggil August tanpa menoleh ke menantunya. "Iya, Pak." Pak," jawab Roger gagap. "Kamu suami yang baik. Saya lihat kamu berusaha melindungi putri saya tadi, meskipun kamu sendiri takut pada ibumu," kata August datar. "Karena itu, saya masih menahan diri untuk tidak menghancurkan kalian semua detik ini juga." Kemudian, August menatap Ayu Azhari dengan tatapan yang bisa membekukan neraka. "Nyonya Ayu, perkenalkan secara resmi. Ini Shandi Aulia Melas, pewaris tunggal dari seluruh aset Melas Group. Wanita yang Anda sebut benalu dan pencuri ini memiliki kekayaan pribadi yang bunganya saja cukup untuk membeli hotel tempat kita berdiri ini." Pengakuan itu menghantam Ayu Azhari lebih keras daripada tamparan fisik. Mulutnya menganga, tapi tidak ada suara yang keluar. Sania Marwa di sebelahnya sudah gemetar hebat. Ponsel yang tadi ia gunakan untuk merekam, niatnya memviralkan keburukan Shandi, terlepas dari tangannya dan jatuh ke lantai dengan bunyi brak. Tapi Ayu akhirnya bersuara, cicitan kecil yang menyedihkan. Dia bilang dia miskin. Dia bilang dia penulis lepas, dia nggak pernah bawa mobil mewah, Shandi menghapus air matanya, menegakkan kepalanya. Kini dengan dukungan ayahnya di samping, ia merasa kekuatannya kembali penuh. "Saya tidak pernah bilang saya miskin, Ma," jawab Shandi tenang. Suaranya bergema di ruangan yang akustiknya bagus itu. "Saya hanya bilang saya hidup sederhana. Saya bilang orang tua saya sudah tiada dalam urusan saya, karena saya ingin mandiri. Saya ingin dicintai karena diri saya sendiri, bukan karena nama belakang saya." Shandi menoleh ke arah Roger. Tatapannya penuh permohonan maaf dan cinta. "Mas Roger menikahi saya saat dia tahu saya tidak punya apa-apa. Dia bekerja keras pagi siang malam demi saya. Dia tidak pernah minta sepeser pun dari saya. Itu bukti buat saya, Ma, kalau Mas Roger adalah lelaki sejati. Beda dengan definisi kaya, versi mama yang diukur dari tas dan mobil." Para tamu mulai berbisik-bisik kagum. Simpati mereka berbalik 180 derajat. "Gila, plot twist banget," bisik seorang tamu muda. "Jadi si Roger itu dapat jackpot tapi dia nggak sadar? Dan ibunya malah nyanyain menantu konglomerat." "Bodoh banget si Ayu," sahut temannya. "Coba kalau dia baik sama Shandi dari awal, mungkin utang-utangnya udah lunas dibayarin besannya." Ayu Azhari mendengar bisik-bisik itu. Wajahnya yang tadi pucat kini merah padam karena malu. Egonya hancur berkeping-keping. Tapi, sifat manipulatifnya belum sepenuhnya mati. Otaknya yang licik mencoba mencari jalan keluar. Dengan gerakan dramatis, Ayu tiba-tiba mengubah ekspresinya menjadi sendu. Ia melangkah maju, tangannya terulur seolah ingin meraih Shandi. "Ya ampun, Shandi, sayang," ucap Ayu dengan nada mendayu-dayu yang memuakan. "Kenapa kamu nggak jujur dari awal? Nak, Mama kan tadi cuma bercanda. Mama cuma ngetes mental kamu. Mama sebenarnya sayang banget sama kamu. Mama cuma mau mendidik kamu biar tangguh." "Duh, Pak August, maaf ya, ini cuma salah paham keluarga biasa. Namanya juga ibu sama anak, kadang ada gesekan." Shandi mundur selangkah, menolak disentuh. Ia sudah hafal tabiat mertuanya. August tertawa. Tawa yang kering, pendek, dan menghina. "Bercanda?" ulang August sinis. "Anda meneriaki putri saya, maling, di depan ratusan orang, menarik tangannya sampai memar, dan Anda sebut itu bercanda? Anda sebut itu mendidik?" August menggelengkan kepalanya. Ia menjentikkan jarinya. Salah satu asisten pribadinya yang berdiri di belakang, seorang pria berkacamata bernama Pak Hadi, maju ke depan sambil membawa sebuah tablet dan sebuah buku tebal bersampul kulit merah. "Simpan sandiwara Anda, Nyonya Ayu. Akting Anda buruk sekali," potong August tajam. "Saya orang bisnis. Saya bicara dengan data. Anda menuduh putri saya menggunakan uang Roger untuk membeli kalung The Ocean STR ini." August menunjuk kalung di leher Shandi.
Biar saya luruskan. Kalung ini saya desain sendiri 10 tahun yang lalu, khusus untuk hadiah pernikahan putri saya kelak. Tidak ada label harga untuk kalung ini karena memang tidak dijual. Jadi, tuduhan Anda bahwa Shandi membelinya pakai uang suami, secara matematis dan logis, adalah kebodohan mutlak. Ayu menelan ludah. Skakmat pertama. Dan bicara soal uang. August mengambil buku tebal berwarna merah dari tangan Pak Hadi. Buku itu terlihat kuno tapi terawat. Di sampulnya ada lambang melas jewelry dengan tulisan emas. Accounts receivable, piutang usaha. Anda tadi bilang Shandi membuat anak Anda bangkrut? Bahwa Shandi menghabiskan uang Roger? August membuka buku itu perlahan. Bunyi kertas yang dibalik terdengar nyaring di keheningan ruangan. Mari kita lihat siapa sebenarnya parasit di keluarga ini. Ayu Azhari merasakan sensasi seperti lantai di bawah kakinya runtuh. Yakenal bukuitu. Setiap kali ia datang ke butik melas dan meminta barang tapi kartunya ditolak, manajer toko akan mengeluarkan buku itu dan mencatat namanya dengan senyum ramah. Berkata, "Tidak apa-apa, Bu Ayu. Masuk buku dulu ya, nanti dilunasi kalau proyek cair." Ayu pikir itu buku rahasia. Ia tidak pernah menyangka buku itu akan dibuka di pesta ulang tahunnya sendiri, di depan semua teman sosialitanya. "Jangan, Pak." Ayu memohon, suaranya parau. "Kita bisa bicarakan ini di belakang. Tolong, Pak." Demi Roger. Roger kan menantu Bapak juga. Auguste Mélyric Roger. Justru demi Roger saya melakukan ini. Supaya dia sadar kemana larinya uang hasil keringatnya selama ini. August mengangkat buku itu sedikit lebih tinggi agar bisa dilihat oleh orang-orang di barisan depan. Hadirin sekalian, suara August berubah formal, seperti sedang memimpin rapat pemegang saham. "Nyonya Ayu menuduh putri saya matre. Tapi data di toko saya menunjukkan pola yang menarik. Mari kita lihat catatan belanja Nyonya Ayu Azhari di Melas Jewelry selama 2 tahun terakhir." Sania Marwa mencoba menyela, "Itu privasi pelanggan dong. Nggak boleh disebar-sebar. Bisa dituntut loh." Privasi. Bala Auguste Santé. Ketika Anda memfitnah putri saya di depan umum, Anda sudah membuang hak privasi Anda. Lagi pula, ini bukan rahasia bank. Ini catatan utang dagang yang sudah jatuh tempo lebih dari setahun. Secara hukum, saya berhak menagihnya di mana saja saya bertemu debiturnya. August membetulkan letak kacamata bacanya, lalu mulai membaca. Item pertama. Tanggal 12 Februari. 1 set anting South Sea Pearl kualitas A. Harga, 45 juta rupiah. Status, belum lunas. Keterangan di catatan, tagih ke Roger kalau bisnisnya cair. Roger Tersontac. Apa? Ma? Anting itu, Mama bilang hadiah dari teman arisan Mama. Ayu menunduk, tidak berani menatap anaknya. August melanjutkan, tidak memberi ampun. Item kedua. Tanggal 5 April. Kalung Emma, Petit 18 karaté model rope. Harga, 80 juta rupiah. Status, baru bayar DP 5 juta. Sisanya nunggak. Keterangan, nunggu Roger gajian. Gumaman di ruangan semakin kencang. Ya ampun, gayanya selangit, ternyata ngutang semua. Kasihan si Roger, diperes ibunya sendiri. Ih, malu banget gue kalau jadi dia. Item ketiga, lanjut August, nadanya semakin dingin. Cincin tunangan berlian 0,5 karat. Dipesan oleh Nyonya Ayu untuk, ini menarik. Untuk hadiah ulang tahun Sania Marwa. August menatap Sania yang kini wajahnya sepucat mayat. Harga, 120 juta rupiah. Status, belum dibayar sepeser pun. Bahkan pajaknya pun toko kami yang tanggung sementara. Keterangan, akan dibayar setelah jual tanah warisan. Tanah warisan apa? Roger bersuara keras, nadanya penuh kekecewaan. Tanah warisan papa udah habis dijual tahun lalu buat nutup utang judi Mama di Singapura kan? Ayu terkejut. Roger. Kamu jangan buka aib orang tua. Mama yang mulai buka aib istriku, balas Roger berapi-api. Ternyata selama ini aku kerja bagai kuda. Bisnisku hancur karena modalnya terus-terusan Mama minta dengan alasan sakit, alasan rumah bocor, alasan ini itu,
ternyata buat beli perhiasan. Suasana semakin panas. Drama ini jauh lebih menarik daripada sinetron manapun. Para tamu tidak ada yang beranjak. Mereka menyaksikan runtuhnya topeng, keluarga kaya lama, yang selama ini dibangun Ayu Azhari. Belum selesai, potong August, membelah perdebatan ibu dan anak itu. Itu baru permulaan. Masih ada 3 halaman lagi. August menyerahkan buku itu kepada Pak Hadi, lalu mengambil tablet digital. Saya tidak mau menghabiskan waktu pesta Anda dengan membaca buku sejarah kuno ini. Mari kita lihat total rekapitulasi hutang Anda, tidak hanya di toko perhiasan saya, tapi juga hutang gaya hidup Anda yang lain yang kebetulan terekam dalam jaringan bisnis kolega saya. Layar besar di belakang panggung, yang seharusnya dipakai untuk memutar video slideshow foto masa kecil Ayu, tiba-tiba menyala. Pak Hadi menghubungkan tabletnya ke layar tersebut. Muncul sebuah grafik batang berwarna merah yang menjulang tinggi. Total hutang Nyonya Ayu di Melas Jewelry, 2,4 miliar rupiah, baca August lantang. Angka itu terpampang besar di layar. Suara gasp, tarikan napas kaget, terdengar serempak di ruangan. 2,4 miliar hanya untuk perhiasan? Di saat anaknya sedang kesulitan membayar gaji karyawan? Tapi itu belum seberapa, lanjut August. Ia menggeser layar tabletnya. Slide berikutnya muncul. Saya melakukan sedikit due diligence sebelum datang ke sini. Kebetulan saya kenal pemilik butik tas branded di Kemang, dan pemilik showroom mobil impor di Pluit. Mereka semua menitip pesan pada saya. Di layar muncul daftar baru. Butik La Mode, tas Hermes Birkin, Secon, hutang, 150 juta. Showroom mobil, cicilan Alphard nunggak 4 bulan, total, 80 juta. Catering pesta malam ini, belum lunas, sisa tagihan, 200 juta. Pemilik catering yang kebetulan ada di pojok ruangan langsung pucat. Waduh, mampus gue. Katanya udah transfer. August menatap Ayu yang kini sudah terduduk lemas di lantai marmer yang dingin. Gaun emasnya yang megah kini terlihat seperti kostum badut yang menyedihkan. Jadi, Nyonya Ayu, ucap August, menutup presentasi mengerikan itu. Layar di belakang padam, menyisakan kegelapan bagi reputasi Ayu. Anda menuduh Shandi membuat anak Anda bangkrut? Fakta membuktikan sebaliknya. Andalah lubang hitam di keuangan keluarga ini. Anda memeras darah anak Anda sendiri demi terlihat kaya di depan orang-orang yang bahkan tidak peduli pada Anda. August berjalan mendekati Ayu yang menangis sesenggukan, bukan tangisan penyesalan, tapi tangisan rasa malu dan ketakutan karena kedoknya terbongkar. Dan yang paling menjijikkan, tambah August dengan nada jijik, Anda memfitnah Shandi mengambil kalung ini. Padahal, jika Anda bersikap baik sedikit saja, jika Anda menjadi ibu mertua yang tulus, Shandi pasti dengan senang hati memberikan apapun untuk membantu keluarga ini. Putri saya hatinya terlalu lembut. Tapi Anda, August menggeleng. Anda membakar jembatan emas itu dengan api kesombongan Anda sendiri. August berbalik badan, membelakangi Ayu, dan menghadap Roger serta Shandi. Roger, kata August tegas. Iya, Pak, jawab Roger lemah, matanya merah menahan marah dan malu. Saya akan melunasi hutang catering malam ini, agar tamu-tamu tidak kelaparan dan kamu tidak dituntut polisi. Tapi sisa hutang ibumu di toko saya dan tempat lain. August menatap tajam. Itu bukan tanggung jawabmu lagi. Jangan bayar 1 rupiah pun. Biarkan ibumu belajar bertanggung jawab atas gengsinya sendiri. Baik, Pak. Saya janji, Roger mengangguk mantap. Ia menggenggam tangan Shandi erat-erat. Mulai malam ini, prioritas saya cuma Shandi. Mama harus urus masalahnya sendiri. Sania Marwa, melihat ibunya hancur dan adiknya berpaling, mencoba menyelinap pergi lewat pintu samping. Tapi langkahnya terhenti saat August berkata tanpa menoleh. Dan Anda, nyonya muda di sana, jangan pikir Anda lolos. Cincin tunangan yang belum lunas itu ada di jari Anda sekarang, bukan? Asisten saya akan mengambilnya sebelum Anda keluar dari pintu ini. 2 pengawal August segera menghadang Sania. Malam itu, di bawah kilau lampu kristal, pesta ulang tahun Ayu Azhari berubah menjadi pengadilan terbuka. Tidak ada musik, tidak ada tawa. Hanya kebenaran pahit yang telanjang.
Kilau berlian di leher Shandi bukan lagi simbol kemewahan, melainkan simbol kebenaran yang menyilaukan mata mereka yang hidup dalam kegelapan dusta. Pesta yang seharusnya menjadi penobatan Ayu Azhari sebagai ratu sosialita malam itu, berakhir menjadi panggung eksekusi sosialnya. Ketika August Melas menutup presentasi, hutangnya di layar besar, atmosfer di Grand Ballroom berubah drastis. Bukan lagi kekaguman palsu yang Ayu terima, melainkan tatapan jijik dan cemoohan yang terang-terangan. Para tamu undangan tidak langsung bubar. Mereka justru berlama-lama, seolah menikmati tontonan jatuhnya sebuah dinasti palsu. Bisik-bisik yang tadinya pelan kini berubah menjadi gumaman riuh seperti suara lebah. Gila ya, tas gue yang dia pinjem bulan lalu bilangnya ketinggalan di mobil, jangan-jangan udah dijual sama dia, celetuk seorang ibu-ibu bergaun merah. Pantas aja dia maksa banget minta sumbangan catering arisan dibayar di muka. Ternyata buat gali lubang tutup lubang, sahut temannya. Di sudut ruangan, adegan dramatis lain sedang berlangsung. Sania Marwa, yang mencoba kabur lewat pintu samping, tertahan oleh dua pengawal August Melas. Wajah Sania pucat pasi, air matanya luntur bercampur maskara, membuat wajahnya terlihat berantakan. Lepasin, kalian gak berhak nahan saya. Ini pelanggaran HAM, teriak Sania histeris, mencoba menarik perhatian agar ada yang menolongnya. Tapi tidak ada satupun tamu yang bergerak. Mereka hanya menonton sambil merekam dengan ponsel. Pak Hadi, asisten August, maju dengan tenang sambil membawa kotak bludru kecil yang kosong. Nona Sania, tidak ada pelanggaran di sini. Kami hanya meminta kembali properti milik Melas Jewelry yang belum lunas. Cincin di jari manis kiri Anda. Statusnya, barang konsinyasi yang gagal bayar. Silakan dilepas, atau kami lapor polisi atas tuduhan penggelapan barang mewah. Tangan Sania gemetar hebat. Ia menatap cincin berlian 0,5 karat itu, satu-satunya barang mahal yang ia banggakan di depan teman-teman arisannya. Melepas cincin itu sama saja menelanjangi harga dirinya. Roger, tolongin kakak. Rock, jerit Sania memanggil adiknya. Roger menoleh. Tatapannya kosong, lelah, dan kecewa. Ia tidak bergerak seinci pun. Ia hanya memalingkan wajah, kembali menatap Shandi yang sedang merapikan rambutnya yang sedikit berantakan. Sikap acuh tak acuh Roger itu lebih menyakitkan daripada tamparan bagi Sania. Dengan terisak, Sania menarik paksa cincin itu dari jarinya dan melemparnya ke dalam kotak yang dipegang Pak Hadi. Ambil semuanya. Puas kalian? Sementara itu, Ayu Azhari masih terduduk di lantai marmer yang dingin. Kakinya terlalu lemas untuk berdiri. Ia merasa telanjang di tengah keramaian. Teman-teman sosialitanya, Bu Vera, Bu Dewi, Bu Rini, berjalan melewatinya menuju pintu keluar. Ayu mengangkat wajahnya, berharap ada simpati. Jeng Vera, tolong saya. Bu Vera berhenti sejenak, menatap Ayu dari balik kacamata mahalnya dengan tatapan dingin. Ayu, kamu tahu aturan main di lingkaran kita. Kami bisa berteman dengan orang miskin, tapi kami tidak berteman dengan pembohong. Apalagi penipu yang memeras anak sendiri. Jangan hubungi saya lagi, nomor kamu sudah saya blokir. Satu persatu tamu pergi meninggalkan Ayu yang hancur. Lampu ballroom mulai dimatikan sebagian oleh staf hotel, menyisakan keremangan yang mencekam. Ayu menyadari, pesta ini adalah kuburan bagi reputasinya. Ia tidak hanya kehilangan muka, ia kehilangan segalanya malam ini. 2 jam setelah tragedi di pesta, suasana di rumah Roger dan Shandi hening mencekam. Namun, kali ini bukan keheningan karena ketakutan, melainkan keheningan sebelum badai keputusan besar. August Melas sudah pulang setelah memastikan Shandi aman. Ia memberikan ruang bagi Roger untuk menyelesaikan urusan rumah tangganya sendiri. Shandi duduk di sofa, sudah berganti pakaian menjadi piyama yang nyaman, sementara Roger mondar-mandir di ruang tamu. Tiba-tiba pintu depan digedor keras. Roger, buka pintunya. Roger. Itu suara Ayu Azhari. Roger menghela napas panjang, lalu membuka pintu. Ayu dan Sania berdiri di sana. Penampilan mereka kacau balau. Gaun pesta Ayu robek di bagian bawah karena tersangkut eskalator saat buru-buru kabur dari hotel, dan hak sepatu Sania patah sebelah. Tanpa basa-basi,
Ayu menerobos masuk dan langsung bersujud di kaki Roger. "Roger, tolong Mama, Nak, tolong Mama," raung Ayu histeris. Orang-orang suruhan Pak August bilang besok mereka mau menyita mobil dan tas-tas Mama. "Roger, kamu harus bicara sama mertuamu itu. Bilang sama dia, jangan kejam-kejam sama besan sendiri." Sania ikutan duduk di sofa, memijat kakinya yang sakit. "Iya tuh, Rog. Gila kali mertua lu. Masa cincin gue diambil di depan umum? Lu sebagai suami Shandi harusnya punya harga diri dong. Marahin istri lu, suruh bapaknya stop permaluin kita." Shandi hanya diam, menyesap teh hangatnya. Ia menatap suami dan keluarganya bergantian. Roger menatap ibunya yang bersujud, lalu menatap kakaknya yang masih saja arogan. Sesuatu di dalam diri Roger akhirnya putus. Tali kesabaran yang selama ini ia rajut dengan darah dan keringat, kini putus total. "Bangun, Ma," kata Roger dingin. Nadanya datar, tanpa emosi. "Mama nggak mau bangun kalau kamu nggak janji mau lunasin utang Mama ke Pak August," ancam Ayu. Roger tertawa kecil. Tawa yang terdengar sangat miris. "Lunasin? Pakai apa, Ma?" ginjal Roger. "Kan uang Roger udah habis Mama peras selama ini." Roger berjalan ke arah meja kerjanya, mengambil sebuah buku tabungan dan melemparnya ke hadapan Ayu. "Lihat itu, Ma. Saldo Roger tinggal 500.000 perak. Itu sisa uang buat makan kita sebulan. Sementara Mama hutang 2,4 miliar buat berlian. Ma, Roger ini anak Mama atau sapi perah?" Ayu terdiam, menatap buku tabungan itu. "Tapi kan istri kamu kaya. Shandi itu anak konglomerat. Rog, minta dong sama dia. 2 miliar itu uang receh buat bapaknya." "Cukup," bentak Roger. Suaranya menggelegar, membuat Ayu dan Sania terlonjak. Roger menunjuk pintu keluar. Selama ini Roger diam. Roger pikir kalau Roger berbakti, Mama bakal sayang sama Roger. Tapi ternyata Mama cuma cinta sama uang Roger. Dan soal Shandi, jangan pernah Mama berharap sepeser pun dari uang Shandi atau Pak August. Roger menarik napas, matanya berkaca-kaca tapi sorotnya tegas. Mulai detik ini, Roger memutus aliran dana ke Mama. Tidak ada lagi bayarin listrik rumah Mama, tidak ada lagi cicilan mobil, tidak ada lagi uang belanja bulanan. Roger mau fokus bangun hidup Roger yang sudah Mama hancurkan. Kamu mau durhaka?" pekik Ayu tak percaya. "Mama yang melahirkan kamu. Dan Roger sudah membayar jasa itu dengan menghancurkan masa depan Roger sendiri demi gengsi Mama," balas Roger tajam. "Kalau itu namanya durhaka, silakan." Roger terima. Tapi Roger nggak mau jadi suami durhaka yang membiarkan istrinya dihina dan difitnah ibunya sendiri. Roger menoleh ke Sania. "Dan kakak, mulai besok, cari kerja. Jangan cuma bisa minta talangan kartu kredit ke aku. Aku udah capek." "Rog, lu tega." Sania mulai menangis. "Keluar," perintah Roger. "Keluar dari rumah saya. Pulang ke rumah mewah kalian yang isinya barang kreditan itu. Nikmati sisa waktu sebelum disita bank." Malam itu, untuk pertama kalinya, Roger mengusir ibu dan kakaknya. Ia menutup pintu, menguncinya, lalu merosot duduk di lantai. Bahunya berguncang hebat. Menangis. Shandi meletakkan cangkirnya, turun dari sofa, dan memeluk suaminya erat-erat di lantai. Tidak ada kata-kata. Hanya pelukan yang mengatakan, "Kamu nggak salah. Kamu berhak bahagia." Keesokan harinya, realita menghantam Ayu Azhari dan Sania Marwa tanpa ampun. Ancaman August Melas bukanlah gertakan sambal. Pagi-pagi buta, tim legal dari Melas Group sudah tiba di kediaman Ayu, didampingi oleh petugas kepolisian dan pihak leasing mobil. Tidak ada drama tarik-menarik. Semuanya berjalan sesuai prosedur hukum yang sah. Surat perjanjian hutang yang selama ini Ayu tanda tangani tanpa membaca detailnya, ternyata memiliki klausul penyitaan aset jika terjadi gagal bayar. "Maaf, Bu Ayu. Mobil Alphard ini sudah menunggak 4 bulan dan sesuai kesepakatan dengan dealer, unit akan ditarik hari ini," kata petugas leasing sopan namun tegas. Ayu hanya bisa menatap nanar saat mobil kebanggaannya, simbol statusnya di jalan raya, derek keluar dari garasi.
Tetangga kompleks mulai berkumpul menonton, berbisik-bisik sambil menunjuk-nunjuk. Rasa malunya berlipat ganda. Di dalam rumah, tim legal August mendata tas-tas branded Ayu. Tas Hermes Birkin hitam, palsu. Tas Louis Vuitton, asli tapi kondisi rusak. Tas Chanel, asli. Kami akan membawa yang asli untuk dilelang guna menutupi sebagian hutang ibu di toko perhiasan, jelas pengacara August. Sania Marwa mencoba menyembunyikan beberapa perhiasan di dalam branya, tapi Polwan yang mendampingi segera menegurnya. Tolong kooperatif, Mbak. Jangan menambah pasal pidana. Sore harinya, rumah besar itu terasa kosong. Barang-barang mewah yang biasa memenuhi lemari kaca kini lenyap. Yang tersisa hanya perabot dasar. Lebih parah lagi, rekening Bank Ayu dibekukan oleh pihak bank karena tunggakan kartu kredit yang macet total setelah Roger berhenti membayar tagihannya. Kita mau makan apa, Ma? Rengek Sania yang kelaparan. Tidak ada lagi layanan pesan antar makanan mahal. Aplikasi ojek online-nya sudah tidak bisa dipakai karena saldo habis. Ayu duduk di kursi kayu di ruang tamu, tatapannya kosong. Mama nggak tahu. Mama pikir Roger bakal luluh. Mama pikir Roger nggak akan tega. Ini gara-gara Mama sih. Sania mulai menyalahkan. Coba Mama nggak hina Shandy di pesta. Coba Mama nggak nuduh dia maling. Pasti sekarang kita lagi makan enak dibayarin mantu konglomerat Mama itu. Diam kamu, bentak Ayu lemah. Kamu juga yang manas-manasin Mama. Mereka saling menyalahkan di rumah yang mulai gelap, karena token listriknya berbunyi tweet-tweet minta diisi, tapi tidak ada uang untuk membelinya. Seminggu kemudian, Ayu terpaksa menjual rumah mewahnya, yang ternyata sertifikatnya pun sudah digadaikan ke rentenir, untuk membayar sisa hutang agar tidak dipenjara. Mereka pindah ke sebuah rumah peta kontrakan di gang sempit yang panas. Ayu Azhari, sang sosialita yang dulu pantang keringat, kini harus belajar menyalakan kompor minyak dan mencuci baju sendiri, karena tidak mampu membayar pembantu. Setiap kali ia melihat ke cermin, ia tidak melihat nyonya besar lagi. Ia melihat wanita tua yang kesepian, menuai apa yang ia tanam. Sementara badai menghancurkan kehidupan Ayu dan Sania, pelangi mulai muncul di rumah tangga Shandy dan Roger. Sore itu, Roger dan Shandy duduk di balkon apartemen baru mereka. Ya, August memberikan sebuah unit apartemen di pusat kota sebagai hadiah, namun Roger bersikeras untuk tetap membayar sewa, meski dengan harga keluarga, agar ia tetap merasa bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga. Shandy menghargai ego suaminya itu. Yang, panggil Roger pelan, memecah keheningan. Ia memutar-mutar gelas kopinya. Ya, Mas? Kamu? Kenapa nggak pernah bilang kalau kamu anak Pak August? Maksudku, selama setahun ini, kamu lihat aku pontang-panting cari pinjaman, kamu lihat aku dihina kolega karena bangkrut. Kamu bisa aja selesain semua masalah itu dalam satu jentikan jari. Apa kamu nggak percaya sama kemampuan aku? Apa kamu ngetes aku? Pertanyaan itu sudah lama Roger pendam. Ada sedikit rasa terluka di hatinya. Rasa tidak dipercaya. Shandy meletakkan bukunya, lalu pindah duduk di samping Roger, menggenggam tangannya. Mas, dengerin aku. Aku nggak pernah berniat ngetes kamu. Itu bukan ujian, kata Shandy lembut. Matanya menatap dalam ke mata Roger. Dulu, sebelum ketemu kamu, aku sering dideketin cowok. Banyak banget. Tapi ujung-ujungnya, mereka cuma nanya, Papa kamu mau investasi nggak? Atau, nanti warisan kamu berapa? Aku capek, Mas. Aku merasa nggak berharga sebagai manusia. Aku cuma dianggap tiket lotre berjalan. Shandy menunduk. Waktu aku kenal kamu beda. Kamu traktir aku makan di warteg pinggir jalan dengan bangga. Kamu cerita soal mimpi-mimpi kamu tanpa nanya latar belakang aku. Aku jatuh cinta sama ketulusan itu. Aku takut kalau aku bilang aku anak siapa, tatapan mata kamu bakal berubah. Aku takut kamu bakal minder, atau malah jadi kayak cowok-cowok lain. Terus, waktu kita nikah dan kamu mulai susah, lanjut Shandy, aku mau bantu, Mas. Sumpah. Tapi Papa ngelarang. Papa bilang, biarkan suamimu berjuang dulu. Karakter laki-laki dibentuk saat dia susah, bukan saat dia senang. Kalau kamu suapin dia terus, dia nggak akan pernah jadi pemimpin yang kuat.
Shandi mengelus pipi Roger yang mulai kasar karena kurang tidur. Dan papa benar, Mas. Setahun ini aku lihat kamu nggak pernah nyerah. Kamu nggak pernah minta aku kerja aneh-aneh. Kamu lindungi aku dari mama kamu sebisa kamu. Itu lebih berharga dari semua berlian papa. Kamu lulus ujian kehidupan itu, Mas. Bukan ujian dari aku, tapi ujian buat diri kamu sendiri. Roger terdiam. Air matanya menetes satu persatu. Penjelasan Shandi masuk akal. Ia sadar, jika dulu Shandi langsung memberinya modal miliaran, mungkin Roger akan jadi lelaki manja yang cuma ongkang-ongkang kaki. Kesulitan setahun ini memang menyakitkan, tapi itu membuatnya matang. Maafin aku ya, Shan, bisik Roger. Maafin aku nggak bisa kasih kemewahan kaya yang biasa kamu dapat di rumah papa kamu. Mas, Shandi tersenyum manis. Bahagia aku bukan di tas Hermes atau mobil Alphard. Bahagia aku itu pas kamu pulang kerja, kita makan mie instan berdua sambil nonton film, dan kamu pijitin kaki aku. Itu kemewahan yang nggak bisa dibeli papa. Roger memeluk istrinya erat. Rasa minder dan curiga itu lenyap, digantikan oleh rasa syukur yang meluap-luap. Fondasi pernikahan mereka kini bukan lagi rahasia, tapi saling pengertian yang kokoh bak berlian. 6 bulan berlalu. Dunia berputar cepat bagi mereka yang mau berusaha. Roger, dengan bantuan mentoring dari August Melas, bukan bantuan uang tunai, tapi bimbingan strategi bisnis, berhasil membangkitkan kembali perusahaan logistiknya. Ia mendapatkan kontrak-kontrak besar secara profesional karena kinerjanya yang membaik, bukan karena nepotisme. Kepercayaan dirinya pulih. Ia kini berjalan dengan tegap, bukan sebagai suami Shandi si anak konglomerat, tapi sebagai Roger Danuarta, CEO yang kompeten. Siang itu, sebuah acara grand opening digelar di sebuah mall elit di Jakarta Pusat. Bukan toko perhiasan, tapi sebuah butik lifestyle dan galeri seni. Sandi Oko. Itu adalah bisnis baru Shandi. Ia tidak lagi menjadi ghost tourita. Ia memberanikan diri membuka galeri yang menampilkan karya-karya seniman lokal, dan juga meluncurkan novel pertamanya dengan nama aslinya sendiri. Novel itu berjudul Kilau di Balik Debu, sebuah fiksi yang terinspirasi dari kisah hidupnya, yang langsung menjadi bestseller. Di acara pembukaan itu, August Melas datang sebagai tamu kehormatan. Ia tersenyum bangga melihat putrinya menggunting pita. Papa bangga sama kamu, bisik August. Kamu membuktikan kamu bisa bersinar dengan cahayamu sendiri. Roger berdiri di samping Shandi, menggendong bayi mungil, keponakan mereka yang datang berkunjung. Roger dan Shandi terlihat sangat serasi dan bahagia. Kilau di wajah mereka jauh lebih terang daripada perhiasan manapun. Sementara itu, jauh dari kemewahan mall itu, di sebuah pasar tradisional yang becek, Ayu Azhari sedang duduk di depan lapak kecil, menjajakan kue-kue basah. Wajahnya terlihat lebih tua 10 tahun. Tidak ada lagi make-up tebal. Daster yang dipakainya lusuh. Kue, Bu, kue lupisnya, Bu, murah. Tawar Ayu dengan suara parau pada orang-orang yang lewat. Sebuah TV tabung di warung kopi sebelah menyiarkan berita selebriti. Di layar, muncul wajah Shandi Aulia dan Roger Danuarta yang sedang diwawancarai di acara pembukaan butik mereka. Mereka terlihat tertawa lepas, begitu bahagia, begitu sukses. Ayu terpaku menatap layar itu. Hatinya mencelos. Penyesalan itu datang menghantam dadanya seperti palu godam. Itu anak saya? Gumam Ayu pelan pada penjual kopi. Itu Roger anak saya? Penjual kopi itu hanya melirik sinis. Halah, ngaku-ngaku. Kalau itu anak ibu, ngapain ibu jualan kue di sini? Udah deh, Bu Ayu, jangan halu. Mending bayar dulu utang gorengan kemarin. Ayu terdiam. Ia menunduk, menyembunyikan air matanya yang jatuh ke atas kue dagangannya. Sania Marwa datang dengan wajah cemberut, membawa kantong kresek berisi bahan kue. "Ma, cepetan dong jualannya. Panas nih. Kita harus ngejar setoran buat bayar kontrakan," gerutu Sania yang kini bekerja serabutan membantu ibunya. Di layar TV, Roger merangkul Shandi dan berkata ke wartawan, "Kesuksesan ini saya dedikasikan untuk istri saya yang luar biasa, yang mengajarkan saya bahwa kekayaan sejati itu adalah kesabaran dan ketulusan." Ayu Azhari menutup matanya. Ia sadar,
Ia telah membuang berlian demi mengejar kerikil. Dan kini, ia harus hidup dengan pilihan itu selamanya. Dan 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 itu selamanya.